Pengertian KLHS yang pertama adalah instrumen yang digunakan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Tujuan KLHS adalah untuk mengidentifikasi dan menilai dampak lingkungan dari kebijakan sejak tahap perencanaan agar dampak negatif dapat diminimalisir. Yang kedua, dasar hukum KLHS di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS. 3. Peran pemerintah adalah untuk memastikan KLHS dilakukan dalam setiap kebijakan, rencana, atau program yang dapat berdampak signifikan terhadap lingkungan. Yang ketiga, tahapan pelaksanaan KLHS. 1. Identifikasi isu strategis lingkungan. 2. Evaluasi dampak kebijakan, rencana, atau program terhadap lingkungan. 3. Penyusunan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. 4. Integrasi rekomendasi ke dalam kebijakan. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi. Contoh penerapan KLHS. 1. KLHS untuk rencana tata ruang wilayah RT/RW di berbagai daerah. Kedua, KLHS dalam penetapan kebijakan pembangunan di wilayah tertentu. Studi kasus menunjukkan bahwa penerapan KLHS dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap kebijakan yang lebih berkelanjutan. Manfaat tantangan pelaksana KLHS. Manfaat yaitu mendorong pembangunan berkelanjutan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Tantangan, keterbatasan data dan informasi, kendala koordinasi antar instansi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Peran KLHS dalam pembangunan berkelanjutan. KLHS berperan penting dalam memastikan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, menyediakan panduan untuk kebijakan yang dapat mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan. Studi kasus KLHS di Indonesia. Contoh KLHS untuk RT/RW Yogyakarta. Yang pertama, mengidentifikasi dampak lingkungan dan rencana tata ruang kota. Dan yang kedua, menghasilkan rekomendasi untuk mempertahankan ruang terbuka hijau dan mengurangi risiko banjir. Yang ketiga, meningkatkan keterpaduan antara kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Keterlibatan masyarakat dalam KLHS. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan KLHS. Yang kedua, partisipasi publik dapat dilakukan melalui konsultasi publik, diskusi kelompok, berfokus, dan sosialisasi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kekhawatiran terkait kebijakan yang akan